Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Siva Saskia Salsabila. Saya dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal makna Pancasila sebagai dasar negara, fungsi. Oke, di sini sebelum saya menjelaskan tentang makna dari Pancasila, saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya, apa sih Pancasila itu? Pancasila kan juga merupakan pembelajaran kita sewaktu kecil, sewaktu SD, sewaktu SMP, sewaktu SMA, SMK, dan kuliah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Pancasila itu. Dimulai dari kata Pancasila. Kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca, memiliki arti yaitu 5, dan kata sila yang memiliki arti dasar. Jika digabungkan, Pancasila memiliki pengertian yaitu 5 dasar negara Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yang sebuah sumber kekuatan. Selain itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Pancasila juga mempunyai fungsi. Menurut buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sebagai pedoman bangsa Indonesia sendiri, Pancasila memiliki 9 fungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berikut 9 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara. Ketiga, Pancasila yang digunakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila yang digunakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila yang digunakan sebagai sumber segala hukum yang dilakukan maupun sumber tata tertib hukum di Republik Indonesia. Pancasila yang digunakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila yang digunakan sebagai cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Pancasila yang digunakan sebagai falsafah hidup dan mempersatukan bangsa. Makna dari kelima sila pada Pancasila. Sebagai fungsinya, sebagai pandangan hidup, Pancasila dibagi menjadi 5 yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 5 tersebut saya paparkan beserta maknanya. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam hal ini, tentu menyesuaikan dengan agama yang kita anut, serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan begitu, pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus dapat saling menghormati satu sama lain antar umat beragama agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila yang kedua yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusia, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Selain itu, pada sila ini juga kita diajak untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain, membela kebenaran serta keadilan yang ada, dan mampu saling bekerja sama dan dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar, serta negara Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus saling mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu masing-masing.
Yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan sila keempat yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia yang diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara. Dalam mengambil sebuah keputusan di sebagai ruang lingkup baik pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus diambil. Pada sila ini, kita diajak untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah atau berdiskusi. Yang terakhir ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan oleh pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman penjelasan dari saya tentang makna Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan bila ada kekurangan juga saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.